Kisah ini mengisahkan perjuangan luar biasa Nabi Nuh alaihissalam dalam menyampaikan kebenaran di tengah kaum yang keras kepala dan tenggelam dalam penyembahan berhala. Dengan penuh kesabaran, Nuh berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit yang mau mengikutinya. Bahkan istri dan anak kandungnya pun menolak. Hingga akhirnya ketika azab dari Allah turun, bahtera yang ia bangun menjadi satu-satunya tempat selamat. Cerita ini mengandung nilai kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan pada janji Allah Subhanahu. Di sebuah negeri yang tanahnya subur dan sungainya mengalir jernih, hiduplah seorang anak kecil dari keturunan yang sangat mulia. Namanya adalah Nuh. Sejak kecil, Nuh tumbuh berbeda dari anak-anak lain. Saat teman-temannya sibuk bermain atau meniru orang dewasa yang menyembah patung-patung, Nuh justru senang menyendiri di atas bukit, menatap langit, dan bertanya-tanya dalam hati, siapa yang menciptakan awan itu? Mengapa matahari muncul setiap pagi? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh bersamaan dengan usianya. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi selalu dalam diamnya tersimpan keingintahuan yang mendalam tentang kehidupan. Ayahnya seorang yang baik, dan kakeknya adalah orang saleh dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nuh tumbuh dalam lingkungan yang sudah mulai berubah. Dulu, orang-orang di negerinya menyembah Allah. Tapi kini, berhala-berhala mulai berdiri di tiap sudut kota, dan manusia mulai melupakan Sang Pencipta yang sebenarnya. Patung-patung itu punya nama, Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Konon katanya itu dulu adalah orang-orang saleh yang sangat dicintai masyarakat. Tapi setelah mereka wafat, orang-orang yang tertinggal membuat patung mereka agar bisa selalu mengingat kebaikannya. Awalnya memang hanya untuk mengenang, tapi waktu berjalan generasi berganti. Dan lama-lama patung-patung itu disembah seperti Tuhan. Nuh kecil melihat itu semua dengan bingung. Hatinya tidak pernah bisa menerima bahwa benda bisu dari batu bisa menjadi sesuatu yang dimintai pertolongan. Nuh, kamu nggak mau ikut ayah menyembah Wad? Tanya seorang temannya suatu hari. Buat apa? Jawab Nuh polos. Dia nggak bisa bicara. Kalau jatuh, dia nggak bisa berdiri sendiri. Temannya hanya tertawa. Tapi dari sana, Nuh mulai dikenal sebagai anak aneh. Tapi dia tidak peduli. Hatinya yakin ada Tuhan yang lebih besar dari semua yang bisa dilihat manusia. Waktu terus berjalan. Nuh tumbuh menjadi pemuda yang jujur, baik hati, dan disukai banyak orang. Meskipun pikirannya sering dianggap tak masuk akal, ia banyak belajar dari kakeknya tentang ajaran tauhid. Ia menjaga diri dari perilaku buruk dan tak pernah berhenti merenung tentang ciptaan Allah. Hingga suatu malam, saat langit terlihat lebih terang dari biasanya, dan angin bertiup lembut membawa bau tanah basah, Nuh duduk di bawah pohon sambil menatap bintang-bintang. Dan di saat itulah, ia mendengar suara dalam hatinya. Suara yang tidak seperti suara manusia biasa. Wahai Nuh, bisik itu dalam ketenangan malam. Engkau telah aku pilih. Engkau akan menjadi utusanku untuk kaummu. Nuh tersentak, tapi hatinya tenang. Tak ada ketakutan, tak ada keraguan. Yang ada hanya rasa haru dan tanggung jawab besar yang tiba-tiba mengalir ke dalam jiwanya. Aku, seorang nabi, gumamnya. Sejak malam itu, hidup Nuh berubah. Ia tahu jalan yang harus ia tempuh bukan jalan mudah. Tapi ia juga tahu, ini adalah kehormatan besar. Ia tidak dipilih karena kaya, tidak juga karena berkuasa, tapi karena hatinya yang bersih dan niatnya yang tulus. Besok paginya Nuh tidak langsung berdiri di tengah pasar dan berteriak-teriak. Ia tahu, mengubah keyakinan orang tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Ia memilih cara yang lembut, penuh kasih sayang. Ia mendatangi satu persatu orang yang ia kenal. Ia ajak bicara dengan tenang. Ia ceritakan tentang Allah, tentang kehidupan, setelah mati, tentang pentingnya kembali ke jalan yang benar. Tapi seperti bisa diduga, tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Ah, Nuh, kau ini terlalu banyak berpikir, kata seorang tua. Hidup ini singkat, nikmati saja. Kalau Wad marah karena kau menghina patungnya, jangan salahkan kami kalau kau kena kutuk. Ancam yang lain. Nuh hanya tersenyum. Ia tahu jalan ini panjang, tapi ia tidak sendiri. Ada Allah bersamanya. Dan begitulah awal dari perjalanan panjang Nabi Nuh alaihissalam
seorang anak yang tumbuh dengan cahaya di hatinya, di tengah kegelapan umat yang mulai melupakan Tuhannya. Perjalanan yang akan membawanya pada ratusan tahun dakwah lautan air bah, dan kisah paling menggugah tentang kesabaran seorang manusia pilihan Allah. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik bukit, membawa warna keemasan yang hangat ke tanah yang mulai mengering. Burung-burung berkicau seperti biasa, dan pasar di pusat desa sudah mulai ramai dengan teriakan para pedagang. Namun, di antara keramaian itu, satu sosok berdiri di pojok jalan, dengan wajah tenang dan sorot mata penuh kasih sayang. Nuh. Ia berdiri dengan jubah sederhana, membawa tongkat di tangan, dan suara yang tak terlalu keras tapi menembus hati. Itu adalah hari di mana ia memulai misi besar dari Allah, menyampaikan seruan kebenaran kepada umat yang telah lama tersesat. Wahai kaumku, serunya, aku datang bukan membawa keburukan. Aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhanku. Marilah kita tinggalkan berhala-berhala ini, dan kembalilah menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Orang-orang yang mendengarnya terdiam, beberapa tertawa, beberapa menggeleng pelan sambil menggumam, Nuh mulai gila. Tapi Nuh tidak peduli. Hari itu adalah awal dari dakwah yang akan berlangsung selama 990 tahun. Ya, hampir 1 milenium. Tapi bagi Nuh, bukan jumlah tahun yang penting, melainkan setiap jiwa yang bisa diselamatkan dari kesesatan. Hari demi hari, Nuh mendatangi mereka satu persatu. Ia mengetuk pintu-pintu rumah, duduk bersama para tetua, berbicara baik-baik kepada pemuda-pemuda, bahkan mendekati anak-anak kecil dengan senyum. Ia tak pernah memaksa. Ia hanya mengajak dengan suara lembut dan hati yang penuh cinta. Namun balasannya, pergi kau dari sini. Kami hidup enak dengan dewa-dewa kami. Mengapa harus berubah? Kau hanya manusia biasa, Nuh. Apa hakmu mengaku utusan Tuhan? Ada yang meludahi, ada yang melempari batu kecil, ada yang menutup pintu di depan wajahnya. Tapi tidak pernah sekalipun Nuh membalas dengan amarah. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca, berharap semoga suatu hari mereka sadar. Di waktu malam, Nuh kembali ke rumahnya dengan langkah pelan. Di dalam rumah, sang istri menyambut dengan raut tak senang. Istrinya seorang wanita yang sejak dulu mencintai kehidupan mewah dan status sosial, tidak pernah benar-benar mendukung dakwah Nuh. Berapa lama lagi kau akan seperti ini? Katanya tajam. Kau hanya mempermalukan keluarga kita. Tak cukupkah? Kau dihina setiap hari? Nuh hanya tersenyum lelah. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kalau begitu, jangan heran kalau suatu hari aku pun tak sudi berdiri di sisimu. Katanya sembari masuk ke kamar dan menutup pintu keras-keras. Nuh menatap lantai, diam. Tapi dalam hatinya ia tetap berdoa. Bahkan untuk istrinya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia bangun di sepertiga malam. Sujudnya lama, doanya panjang. Ia menangis, tapi bukan karena lelah, melainkan karena cintanya pada umatnya begitu besar. Ia tak ingin satupun dari mereka binasa dalam kebodohan. Di hari lain, Nuh mencoba pendekatan yang berbeda. Ia berkumpul di pasar dan mulai bercerita tentang penciptaan alam, tentang bagaimana air turun dari langit, tumbuhan tumbuh dari tanah, dan bagaimana manusia seharusnya bersyukur kepada Allah, bukan kepada batu. Namun kaum pembesar, orang-orang kaya dan berpengaruh, melihat dakwah Nuh sebagai ancaman. Mereka mulai menghasut rakyat. Jangan dengarkan dia, kata salah satu dari mereka. Dia hanya ingin kalian berhenti menyembah dewa supaya dia bisa berkuasa. Ini semua tipu dayanya. Lagi pula lihat pengikutnya, sambung yang lain. Mereka hanya orang miskin dan budak. Apakah kalian mau setara dengan mereka? Ucapan itu mengguncang kepercayaan banyak orang. Mereka lebih takut kehilangan status sosial daripada mencari kebenaran. Akhirnya, banyak dari mereka yang mulai menjauhi Nuh bahkan sebelum sempat mendengarkan. Meski begitu, ada beberapa yang diam-diam mulai berpikir. Ada yang mulai merasa bahwa ucapan Nuh masuk akal. Mereka yang hatinya lembut, mereka yang tak silau pada kekuasaan dunia, mulai mendekat, sedikit tapi berarti,
Nuh tidak pernah menghitung berapa yang percaya. Ia hanya terus menyeru. Setiap pagi, setiap malam, dalam bisik, dalam suara, dalam tangis. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sangat sunyi, Nuh keluar dari rumahnya dan menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, ia menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, aku telah menyeru mereka siang dan malam. Aku sembunyikan seruanku dalam kelembutan. Aku tampakkan seruanku dalam terang-terangan. Tapi mereka menutup telinga. Mereka meletakkan jarinya di telinga mereka dan menyelimuti diri mereka agar tidak mendengarku." Air matanya jatuh. Tapi dalam tangisnya ia tahu, tugasnya bukan membuat mereka percaya. Tugasnya adalah menyampaikan. Soal hidayah itu urusan Allah. Maka esoknya, ia kembali bangkit. Dengan langkah yang sama, dengan senyum yang sama, dengan hati yang tidak pernah lelah berharap. Karena Nuh tahu, meskipun satu pintu tertutup, Allah bisa membuka 1000 jalan. Hari itu langit mendung. Awan menggantung rendah seperti menahan hujan yang belum siap tumpah. Di sudut desa, Nabi Nuh kembali berdiri di tempat biasa. Ia bicara perlahan, suaranya lembut, wajahnya tenang. Tapi hari ini berbeda. Ada mata yang memperhatikan dari kejauhan, mata yang belum pernah tertarik sebelumnya. Namanya Hanif, seorang pemuda miskin, anak dari tukang kayu. Selama ini Hanif hanya mendengar kabar burung tentang Nuh. Katanya dia gila, katanya dia ingin mengubah ajaran leluhur, katanya hanya Buddha dan orang rendahan yang jadi pengikutnya. Tapi pagi itu, entah kenapa langkah Hanif terhenti. Ia berdiri di balik dinding rumah, mencuri dengar. Allah menciptakan langit dan bumi, dan kepadanya kita semua akan kembali, ucap Nuh. Berhala-berhala ini tidak bisa memberi manfaat, tidak pula mudarat. Mengapa kita menyembah sesuatu yang tak bisa bicara? Kata-kata itu seperti menusuk hati Hanif. Ia terdiam lama, lalu perlahan meninggalkan tempat itu. Tapi malam harinya, kalimat itu terus berputar di benaknya. Mengapa kita menyembah sesuatu yang tak bisa bicara? Besoknya Hanif kembali datang. Kali ini lebih dekat. Ia duduk di tanah, pura-pura sibuk mengikat tali sandal, tapi kupingnya menyimak. Dan seperti kemarin, hatinya makin gelisah. Di rumah, ia mencoba bertanya pelan-pelan kepada ayahnya. "Ayah, menurutmu apa benar dewa-dewa kita itu bisa menolong?" Sang ayah, seorang pria keras, langsung membentak. "Apa maksudmu, Hanif? Jangan ikut-ikutan omongan si Nuh itu. Kita sudah lama menyembah dewa-dewa. Itulah ajaran leluhur kita." Hanif tertunduk, tapi di dalam dirinya, api kecil mulai menyala. Ia penasaran, ia ingin tahu lebih dalam. Malam itu ia memberanikan diri menemui Nabi Nuh secara diam-diam. Nuh sedang duduk di samping rumahnya, menganyam tali dari serat pohon. Saat melihat Hanif datang, ia tersenyum lembut. "Silakan duduk, anak muda." Hanif gugup. "Maaf Tuan, aku hanya ingin bertanya, benarkah Allah itu satu? Benarkah semua ini ciptaannya?" Nuh menatapnya dengan mata yang hangat. "Tidak perlu panggil aku Tuan, aku hanya seorang hamba. Dan ya, Allah itu Esa. Dia yang menciptakanmu, menciptakan langit yang kau pandang, air yang kau minum, udara yang kau hirup, semua darinya." Hanif mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa hanya sedikit orang yang percaya pada ajaranmu?" Nuh menghela napas. Karena hati mereka tertutup oleh kesombongan. Mereka takut kehilangan status, takut kehilangan kuasa. Tapi Allah hanya melihat hati, bukan harta, bukan kedudukan. Percakapan itu berlangsung lama. Hanif pulang dengan perasaan campur aduk. Tapi satu hal pasti, dia mulai percaya. Beberapa hari kemudian Hanif kembali. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk beriman. Di hadapan Nabi Nuh, ia menyatakan kepercayaannya kepada Allah, Tuhan yang satu. Ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang membuka hati di tengah masyarakat yang menutup telinga. Namun keputusan Hanif tidak mudah. Kabar tentang keimanannya menyebar cepat. Ia dikucilkan. Teman-temannya menjauh. Ayahnya mengusirnya dari rumah. "Keluar. Jangan panggil aku ayah lagi kalau kau masih ikut ajaran Nuh itu."
teriak sang ayah dengan wajah penuh amarah. Hanif hanya bisa menangis, tapi ia tidak menyesal. Ia lebih memilih diusir manusia daripada berpaling dari kebenaran Nabi. Nuh menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia mengajak Hanif tinggal bersamanya. Di rumah sederhana itu, mereka sholat bersama, berdoa bersama, dan terus menguatkan iman. Hari-hari berlalu. Pengikut Nabi Nuh memang sedikit, hanya segelintir. Mereka adalah orang-orang miskin, budak, dan mereka yang tertindas. Tapi justru merekalah yang paling teguh. Karena mereka tahu, kebenaran bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling jujur dalam mencari Allah. Namun semakin hari, penolakan terhadap Nabi Nuh makin menjadi-jadi. Orang-orang bukan hanya menolak dakwahnya, tapi mulai mengejek, mengolok-olok, bahkan mengancam. Wahai Nuh, kau ini siapa sih? Kalau memang benar kau utusan Tuhan, suruh Tuhanmu turunkan azab. Biar kami percaya. Ucapan itu menyakitkan. Tapi Nuh tetap bersabar. Ia menunduk dan menjawab pelan, azab itu datang bukan atas kehendakku tapi kehendak Allah. Jika Dia menghendaki, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Suatu malam, Nuh memandang ke langit. Ia berbicara lirih dalam doanya, Ya Rabb, sudah ratusan tahun aku menyeru mereka, tapi kebanyakan dari mereka hanya menertawakan. Aku mohon tetapkan hatiku, jangan biarkan aku putus asa. Dan Allah mendengar. Di malam yang sama Nuh mendapatkan wahyu, perintah untuk bersabar, karena sebentar lagi keputusan Allah akan datang. Dan saat itu tiba, bumi dan langit akan menyatu dalam satu peristiwa dahsyat. Tapi sebelum itu, Nuh masih harus menghadapi satu ujian lagi, penolakan dari keluarganya sendiri, yang paling menyakitkan di antara semuanya. Pagi itu Nabi Nuh berdiri di depan rumahnya yang sederhana. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan, tapi hatinya tak tenang. Ada beban yang lebih berat dari segala hinaan kaum luar, beban yang bersumber dari dalam rumahnya sendiri. Istrinya, Naamah, tak pernah benar-benar mendengarkan dakwahnya. Ia tinggal bersama Nuh, makan bersamanya, tidur di ranjang yang sama. Tapi hati mereka jauh. Naamah lebih suka berkumpul dengan wanita-wanita desa, mendengarkan gosip, dan sesekali ikut mencibir suaminya sendiri. Aku heran, ucap Naamah, suatu malam. Mengapa kau terus mengulang-ulang ajaran itu? Tak bosankah kau, Nuh? Semua orang menertawakanmu. Nuh menatap istrinya dengan lembut. Aku tak peduli ditertawakan. Tugasku hanyalah menyampaikan, aku mencintaimu, Naamah, tapi aku lebih mencintai kebenaran yang datang dari Allah. Naamah berpaling. Ia tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya tumbuh rasa jengah. Ia mulai menganggap suaminya telah berubah. Bukan lagi Nuh yang dahulu, yang tenang dan hangat. Kini baginya Nuh hanyalah orang keras kepala yang bicara soal Tuhan yang tak terlihat. Lebih dari itu, Kan'an, anak mereka, ikut jalan ibunya. Kan'an adalah pemuda tampan dan cerdas, tapi juga mudah terbawa arus. Ia lebih suka berkumpul dengan para pemuda desa, ikut tertawa saat ayahnya diledek. Ayah, ayah. Kan'an menggeleng-geleng. Kau terlalu serius. Dunia ini untuk dinikmati, bukan diisi dengan ancaman azab dan surga yang tak kelihatan. Nuh hanya tersenyum pahit. Ia ingin sekali memeluk anaknya dan berkata, Nak, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, nasihat yang dipaksakan hanya akan menjauhkan hati. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Nuh berdakwah siang malam, tapi begitu pulang ke rumah, yang ia temui bukan ketenangan, melainkan sindiran halus dari istri dan tatapan sinis dari anaknya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik turun, Nuh bangun dari tidurnya dan duduk di depan rumah. Ia menatap langit dan berbicara kepada Allah dengan lirih. Ya Rabb, mengapa hati mereka begitu keras? Aku mencintai mereka, tapi mereka menertawakanku, bahkan istriku, bahkan anakku. Air matanya jatuh, diam-diam tanpa suara. Hanya Allah yang tahu betapa perihnya hati seorang ayah dan suami yang ditolak bukan oleh orang asing, tapi oleh darah daging sendiri. Esok harinya, Nuh mengumpulkan para pengikutnya yang setia. Hanif,
seorang budak tua bernama Siraj, wanita tua bernama Maryam, dan beberapa orang miskin lainnya. Mereka berdiri melingkar, saling menguatkan. Kita harus tetap kuat, kata Nuh. Azab Allah itu benar adanya, tapi kasih sayangnya juga lebih luas dari langit dan bumi. Teruslah menyebarkan kebaikan. Jangan berhenti hanya karena kita dicaci. Hanif mengangguk. Kami bersamamu, wahai Nabi Allah. Walau dunia menolak, kami tahu ini jalan yang benar. Namun di sudut lain desa, para penentang Nuh berkumpul dan mulai menyusun rencana. Mereka muak melihat pengacau itu terus bicara tentang Tuhan yang satu. Mereka ingin menghentikannya. Dan siapa yang mereka kirim sebagai mata-mata? Istri dan anaknya sendiri. Naamah mulai sering dibujuk oleh wanita-wanita berpengaruh. Mereka berkata, kau bisa hidup lebih nyaman, Naamah, jika tinggalkan suamimu itu. Kami akan melindungimu. Naamah mulai goyah. Ia berpikir, untuk apa aku bertahan dengan laki-laki yang tidak dihormati siapa-siapa? Sedangkan Kan'an makin jauh. Ia mulai memimpin kelompok muda-mudi untuk mencibir ayahnya setiap kali Nuh berdakwah. Suatu hari, saat Nuh tengah berbicara, di tengah pasar sekelompok pemuda mulai melempar batu kecil dan tanah ke arahnya. Salah satu batu itu mengenai pundak Nabi Nuh. Tapi ia tetap berdiri. Tak satu pun umpatan keluar dari mulutnya. Ia hanya menoleh perlahan dan matanya bertemu dengan mata Kan'an. Kan'an terpaku. Ada luka yang dalam di mata ayahnya, tapi juga ada cinta. Sebuah cinta yang membuat Kan'an sesaat merasa bersalah, tapi egonya terlalu tinggi. Ia berpaling dan berjalan pergi. Malam itu, Nuh kembali sujud panjang di rumahnya. Ya Allah, jika ini ujian darimu, aku terima. Tapi jangan biarkan hatiku mengeras seperti mereka. Beri aku kekuatan untuk tetap mencintai meski dibenci. Dan Allah menjawab, bukan dengan suara, bukan dengan wahyu saat itu juga, tapi dengan ketenangan yang menyusup ke dalam dada Nabi Nuh. Sebuah keteguhan hati bahwa kebenaran akan selalu menang, walau seluruh dunia menolak. Beberapa malam kemudian, Nuh mendapat wahyu. Buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Saat itulah awal dari perubahan besar. Sebuah perintah Allah yang akan membawa Nuh menuju misi terbesarnya. Tapi, bisakah ia menyelamatkan keluarganya sebelum semuanya terlambat? Pagi itu, matahari belum tinggi. Kabut masih menggantung tipis di udara. Di tepi desa, tanah lapang yang biasa digunakan anak-anak bermain kini berubah menjadi ladang aktivitas yang tak biasa. Di sanalah Nabi Nuh berdiri, memegang sebatang kayu, dan mulai menancapkannya ke tanah. Di sini, ucapnya kepada para pengikut setianya, disinilah kita mulai. Mereka semua memandang sekeliling, bingung. Di sini, tanya Hanif. Tapi ini tanah kering, wahai Nabi Allah. Jauh dari sungai, apalagi lautan. Nuh tersenyum. Ini perintah Allah. Kita hanya perlu taat. Jangan tanya kenapa sekarang. Waktunya akan datang. Dan sejak hari itu, palu mulai berdentum. Kayu-kayu ditebang dari hutan terdekat, dikeringkan lalu disusun dengan teliti. Nuh, yang sebelumnya dikenal sebagai pendakwah, kini berubah menjadi tukang kayu. Ia bekerja dengan penuh semangat. Tangannya kapalan, bajunya penuh serbuk kayu, tapi wajahnya berseri. Namun seperti biasa, kaumnya tak tinggal diam. Apa yang dilakukan si gila itu sekarang? Teriak salah satu warga pasar saat melihat Nuh membawa balok-balok besar. Katanya dia mau buat kapal. Jawab yang lain sambil tertawa. Kapal di mana? Di atas bukit. Hahaha, mungkin dia mau bawa kapalnya ke langit. Berita tentang proyek Nabi Nuh menyebar cepat. Orang-orang datang berbondong-bondong. Bukan untuk membantu, tapi untuk menonton dan mencibir. Setiap hari, suara palu bersahutan dengan tawa ejekan. Wahai Nuh, teriak salah satu tokoh masyarakat. Kalau kau memang nabi, panggillah air laut kemari. Biar kami bisa ikut berlayar bersamamu. Nuh menghela napas, tapi ia tak membalas. Ia tetap memaku, mengikat, dan menyusun. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, Kan'an datang bersama teman-temannya. Mereka berdiri tak jauh dari kapal yang tengah dibangun. Lihat itu, teriak Kan'an. Ayahku sudah terlalu tua.
Kini dia membuat rumah kayu raksasa untuk bermain-main. Teman-temannya tertawa, sebagian melempar kerikil ke arah perahu. Nuh menoleh. Tatapannya lembut tapi tajam. "Wahai anakku," katanya lirih, "terserah kamu mau bilang apa. Tapi hari itu akan datang, saat bumi memuntahkan airnya, dan langit menurunkan hujan tiada henti. Saat itulah kapal ini bukan bahan tertawaan, melainkan satu-satunya penyelamat." Kan'an terdiam sejenak. Ada keraguan kecil di hatinya. Tapi lagi-lagi, ia memilih tertawa. "Kalau memang benar begitu ayah, kita lihat saja nanti." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kapal itu sedikit demi sedikit mulai tampak wujudnya. Panjangnya berpuluh-puluh hasta, lebarnya cukup untuk memuat makhluk dari segala jenis. Para pengikut Nuh bekerja dalam diam. Setiap paku yang ditancap, setiap papan yang dipasang bukan sekadar kayu tapi bukti ketaatan. Dan di malam-malam sepi, Nuh berdoa dengan air mata. "Ya Allah, aku telah menyampaikan, aku telah bersabar, tapi mereka tetap menolak. Jika Engkau menghendaki, maka tunjukkanlah kebenaran-Mu." Lalu, suatu malam, suara lembut datang dalam bisik wahyu. "Sesungguhnya tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman. Maka janganlah kamu bersedih hati." Air mata Nabi Nuh jatuh. Kalimat itu seperti batu yang menimpa dadanya. Berat, menyakitkan, tapi juga melegakan. Allah menegaskan bahwa tak akan ada lagi yang mau beriman. Termasuk mungkin istrinya, termasuk anaknya sendiri, namun itu bukan akhir tugasnya. Justru kini waktunya bersiap menghadapi janji Allah. Suatu pagi, langit mulai terlihat aneh. Awan menggumpal lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup tak seperti biasanya. Burung-burung terbang, rendah, gelisah. Para pengikut Nuh mulai mengangkat kepala khawatir. Dan saat itulah Nuh berdiri di atas bahtera yang hampir rampung dan berseru, "Waktunya sudah dekat. Allah akan memerintahkan kita membawa 2 pasang dari setiap makhluk ke dalam bahtera. Kalian, bersiaplah." Hanif menelan ludah. "Apakah ini saatnya banjir besar itu?" Nuh mengangguk. "Ya, tapi masih ada waktu. Aku akan memanggil Kan'an sekali lagi, dan juga ibunya." Dan malam itu, Nuh kembali ke rumah. Ia menatap istrinya yang tengah duduk di sudut ruangan, memintal benang. "Na'amah," katanya lembut. "Allah akan menurunkan banjir. Bahtera itu sudah siap. Aku ingin kau ikut denganku." Na'amah tak menjawab. Ia hanya memutar mata dan terus memintal. "Setidaknya pikirkan keselamatan anak kita," bisik Nuh lagi. "Aku tidak ingin kehilangan kalian." Na'amah berdiri. "Kau dan delusimu sudah terlalu jauh, Nuh. Aku tidak akan ikut mainan kapalmu." Nuh memejamkan mata. Hatinya mencelos. Esoknya, ia pergi menemui Kan'an. Anaknya sedang duduk di batu besar memandangi langit. "Kan'an," ucap Nuh pelan, "ini kesempatan terakhirku. Ayo ikut aku, kapal itu akan menyelamatkanmu." Kan'an menatap ayahnya, hening, lalu berkata dengan dingin, "Aku akan naik ke gunung. Air tidak akan sampai ke sana." "Tidak anakku, tidak ada yang bisa selamat hari itu kecuali yang mendapat rahmat Allah." Tapi Kan'an sudah berbalik. Ia pergi, meninggalkan ayahnya yang berdiri sendiri di tengah angin, yang kini mulai membawa bau hujan. Nuh menunduk. Di hatinya bergetar, satu doa panjang yang diselimuti air mata. Dan dari kejauhan, langit mulai memekik. Hari itu tiba dengan ketenangan yang aneh. Langit menggantung abu-abu, tak secerah biasanya, tak pula gelap. Angin bertiup pelan namun membawa hawa yang berat, seolah-olah bumi sedang menahan napas. Nabi Nuh berdiri di sisi bahtera yang telah rampung. Tubuhnya sudah renta, tapi sorot matanya tetap tajam. Bersamanya berdiri orang-orang yang tetap setia. Hanif, Salma, Harun, dan beberapa lainnya yang kini ia anggap lebih dari sekadar pengikut. Mereka adalah keluarganya dalam keimanan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi rendah, seperti gemuruh.
Gendang raksasa memekakkan telinga dan mengguncang tanah. Kemudian satu tetes air jatuh dari langit. Diikuti satu lagi, lalu satu lagi. Tak lama, hujan turun deras, seperti tirai air yang menutup pandangan. Bumi mulai menggigil. Hanif berteriak, air juga keluar dari dalam tanah. Nuh memandang ke bawah. Betul, retakan di tanah kini memuntahkan air panas yang menyembur deras. Air dari atas dan air dari bawah berpadu. Banjir yang dijanjikan telah dimulai. Masuklah ke dalam bahtera, seru Nabi Nuh. Pasang-pasangan hewan telah berkumpul seolah memahami perintah ilahi. Burung-burung, ular, gajah, kambing, dan bahkan singa berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu. Mereka memasuki bahtera dalam keteraturan yang membuat bulu kuduk berdiri. Allah lah yang menuntun mereka. Para pengikut Nuh masuk satu persatu. Mereka membawa bekal seadanya, roti kering, air, dan keimanan. Nuh berdiri di pintu bahtera. Pandangannya menyapu sekitar, mencari satu sosok, Kan'an. Hujan makin deras. Genangan air kini sudah setinggi lutut. Lalu ia melihatnya. Dari kejauhan Kan'an berlari ke arah lereng gunung. Kan'an, teriak Nuh dari atas bahtera. Naiklah bersamaku anakku. Kan'an menoleh. Rambutnya basah kuyup, matanya panik. Tapi ketakutan itu berubah menjadi keangkuhan. Aku akan naik ke gunung. Aku akan selamat di sana, teriaknya. Nuh menahan air mata. Hari ini tidak ada tempat selamat kecuali di dalam bahtera. Tidak ada satu pun selain yang diberi rahmat Allah. Namun Kan'an tak menggubris. Ia terus berlari, mendaki. Dan seketika sebuah gelombang besar datang dari arah sungai yang meluap, menelan tubuh Kan'an dalam satu hantaman dahsyat. Kan'an, teriak Nuh, suaranya pecah dalam angin dan air. Tapi jawaban hanya sunyi. Tangis tertahan menggema di dalam dadanya. Namun ia tahu, ini takdir. Ini adalah keputusan dari Yang Maha Tahu. Tak lama kemudian Allah memerintahkan, wahai Nuh, tutuplah pintu bahteramu. Dengan tangan gemetar, Nuh menarik pintu berat itu. Suara kayunya mengerang, lalu bruk, gelap, sunyi, dan hanya suara hujan serta gelegar petir yang terdengar dari luar. Di dalam bahtera mulai bergoyang. Air mengangkat kapal itu perlahan. Deru angin menyapu dinding kayu. Teriakan orang-orang dari luar yang tak sempat masuk mulai terdengar. Jeritan, ratapan, dan penyesalan yang datang terlambat. Wahai Nuh, bukakan pintumu. Ampuni kami. Kami percaya sekarang. Tapi semua itu tak lagi berarti. Salma, seorang gadis kecil pengikut Nuh, menangis di pelukan ibunya. Apakah mereka semua akan tenggelam? Nuh tak mampu menjawab. Hatinya remuk, namun ia harus kuat. Ia adalah pemimpin mereka. Ia adalah utusan Allah. Allah telah memberi mereka waktu. Mereka memilih menolak. Jawabnya dengan suara lirih. Air terus naik. Gunung-gunung yang dulu menjulang kini mulai tertutup. Kota-kota hilang. Ladang-ladang tenggelam. Dunia seakan kembali menjadi lautan purba. Selama berhari-hari, bahtera itu berlayar tanpa arah. Tak ada bintang, tak ada matahari, hanya gelap dan guncangan. Namun para penghuni di dalamnya mulai menemukan ritme baru. Mereka berdoa, mereka saling menguatkan. Di malam hari, Nuh berdiri di ujung bahtera, memandang ke langit hitam. Ya Rabb, Engkau Maha Adil. Tapi hambamu ini hanya seorang ayah, seorang suami, seorang nabi yang tetap merindukan keluarganya. Air mata jatuh di pipinya, dan Allah menjawab melalui wahyu lembut ke dalam hatinya. Wahai Nuh, jangan kau mohonkan ampun bagi orang-orang kafir, bahkan jika mereka adalah keluargamu. Sesungguhnya mereka bukan bagian dari keluargamu dalam keimanan. Dan di sanalah, di atas gelombang yang menggila, Nuh menemukan pelajaran terbesar dari semua kesabaran yang ia jalani. Bahwa kasih sayang Allah jauh melampaui ikatan darah. Bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh garis keturunan, tapi oleh keimanan yang teguh. Malam itu Nuh sujud di atas lantai kayu yang basah. Di tengah gemuruh air dan langit, ia berserah total, dan perlahan, badai mulai menemukan akhirnya. Hari ke-40. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam masih terombang-ambing di lautan luas tanpa batas. Hujan memang telah reda, tapi awan hitam masih menggantung. Laut tak lagi menggila,
namun tetap tak ramah. Di sekeliling mereka hanya air. Tak ada tanah, tak ada pohon, tak ada suara burung. Hanya sepi. Di dalam bahtera, kesunyian terasa berat. Bau lembab kayu dan tubuh hewan bercampur dalam udara yang tipis. Tak ada keluhan keras, namun kelelahan mulai terlihat. Wajah-wajah pengikut Nabi Nuh tampak muram. Anak-anak mulai rewel, orang dewasa mulai kehilangan semangat. Salma duduk memeluk lututnya di sudut ruang, memandangi dinding kayu. Ia menatap ibunya dan berbisik, "Ibu, apa Allah masih ingat kita?" Ibunya mengusap kepala Salma dan tersenyum, lirih. "Allah tak pernah lupa nak, tapi kadang kita diuji lebih lama agar kita tahu seberapa kuat cinta kita padanya." Di ruang lain, Harun, lelaki tangguh yang selama ini paling tenang, tiba-tiba marah pada seekor kambing yang terus mengembik. Ia menendang ember, membuat semua orang tersentak. Nuh mendekatinya dengan tenang. "Harun, apakah engkau lelah?" Harun terisak, "Aku kehilangan semua yang kumiliki, wahai Nabi Allah. Rumahku, ladangku, saudaraku. Aku berusaha kuat, tapi aku lelah. Apakah ini akan berakhir?" Nuh memandang Harun dengan tatapan iba, lalu duduk di sampingnya. "Ketika hujan turun dan bumi menelan segala hal yang kau cintai, itu bukan berarti Allah mencabut kasih-Nya. Justru Dia menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk." Harun menunduk. Air mata menetes di tanah kayu bahtera. "Aku hanya manusia biasa, Nuh. Aku rindu suara angin di kebun, rindu bau tanah, rindu suara ayam berkokok." Nuh mengangguk pelan. "Aku juga rindu Kan'an." Suasana hening. Nama itu adalah luka yang belum sembuh. Semua orang tahu Kan'an adalah anak Nabi Nuh yang menolak naik ke bahtera. Tak ada yang berani menyebutkannya. Sampai hari ini. "Apakah hatimu masih sedih, wahai Nabi Allah?" tanya Harun. Nuh menarik napas dalam-dalam. "Kesedihan itu tak pernah hilang. Tapi aku serahkan semuanya pada Allah, sebab Dia lebih tahu apa yang terbaik." Di malam yang gelap, Nuh keluar ke dek atas. Angin dingin menerpa jubahnya. Ia menengadah ke langit yang mulai memperlihatkan bintang. Itulah malam pertama setelah berpuluh hari badai berlalu, dan cahaya bintang seolah menjadi pelipur luka. Nuh memejamkan mata, lalu berdoa lirih, "Ya Rabb, aku tak tahu kapan kaki ini akan menyentuh tanah lagi, tapi selama Engkau bersamaku, aku tidak akan gentar." Esok harinya, Nuh memanggil seekor burung gagak dan melepaskannya dari jendela bahtera. Semua orang menahan napas, mengawasi arah terbang burung itu. Namun, burung itu tak kembali. Hari berikutnya, Nuh melepaskan seekor burung merpati. Pagi itu, burung merpati kembali dengan paruh membawa sehelai daun zaitun yang masih basah. Suara takbir dan tangis bahagia memenuhi bahtera. "Allahu Akbar, tanah." Ada tanah yang mulai muncul. Air mata mengalir dari mata Nuh. Ia mengecup kepala burung merpati itu, lalu memeluk Hanif yang berdiri di sebelahnya. "Bersabarlah sedikit lagi. Janji Allah itu benar," bisiknya. Hari-hari selanjutnya dihabiskan dengan doa dan harapan. Bahtera perlahan mendarat di puncak sebuah gunung yang kemudian akan dikenal sebagai Judi. Tanah di bawah mereka mulai mengering. Suara burung terdengar, pepohonan mulai tampak dari kejauhan. Di satu sore yang tenang, suara wahyu datang. "Wahai Nuh, turunlah dengan sejahtera dari bahtera, bersama keselamatan dan keberkahan dariku atasmu dan umat yang bersamamu." Tubuh Nuh gemetar. Setelah semua yang mereka lalui, penolakan, hujatan, banjir besar, kehilangan anak, akhirnya mereka boleh menginjak bumi kembali. Mereka keluar satu persatu. Anak-anak mencium tanah, menangis bahagia. Hewan-hewan berlarian ke segala arah. Salma memeluk bunga liar pertama yang ia temukan. Nuh berdiri paling akhir, memandangi langit. "Ya Rabb, segala puji bagimu. Engkau maha adil, Engkau maha penyayang." Namun saat semua mulai membangun kehidupan baru, dalam hati Nuh masih tersimpan luka, kehilangan seorang anak yang ia cintai. Tapi ia tahu, cinta Allah jauh lebih luas dari laut manapun. Tanah di bawah kaki mereka masih lembab, tapi langit sudah cerah.
Hari-hari yang dulu penuh gemuruh dan kilat kini berganti dengan sinar matahari dan nyanyian burung. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di lereng Gunung Judi, memandangi lembah yang mulai menghijau. Para pengikutnya tengah membangun rumah-rumah sederhana dari kayu dan batu. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan, hanya harapan dan rasa syukur. Ini tanah baru, ujar Hanif sambil membawa batu besar, tapi hatiku masih dibebani masa lalu. Nuh menepuk bahu Hanif. Kita tidak diminta melupakan masa lalu, Hanif. Kita hanya diminta belajar darinya. Hari-hari berlalu. Salma dan anak-anak mulai bermain di padang rumput. Ibu-ibu menanam biji-bijian yang tersisa. Hewan-hewan hidup berdampingan tanpa ketakutan. Perlahan dunia baru tumbuh dari reruntuhan dunia lama. Namun di balik senyum-senyum itu ada satu pertanyaan yang masih menggantung di hati banyak orang. Mengapa Kan'an tidak ikut diselamatkan? Bukankah ia anak seorang nabi? Pertanyaan itu akhirnya dilontarkan oleh Salma, polos dan jujur seperti anak-anak lainnya. Paman Nuh, tanyanya suatu malam saat semua berkumpul di api unggun. Mengapa Kan'an tidak ikut bersama kita di Bahtera, padahal dia anakmu? Suasana mendadak hening, semua mata menoleh pada Nabi Nuh. Nuh tersenyum, namun senyum itu mengandung luka. Ia menatap langit malam. Kan'an adalah bagian dari hatiku. Tapi Allah mengajarkan bahwa keselamatan tidak diwariskan melalui darah, melainkan melalui iman. Ia menunduk sejenak. Aku memohon agar dia ikut. Aku panggil dia berkali-kali, bahkan ketika air sudah naik ke lehernya. Tapi dia menolak. Ia memilih mendaki gunung, berpikir bahwa ketinggian bisa menyelamatkannya dari ketetapan Allah. Air mata mengalir di pipi Salma. Apa paman marah padanya? Nuh menggeleng pelan. Tidak nak, aku tidak marah. Aku hanya sedih. Tapi aku serahkan semuanya pada Allah. Dia maha mengetahui dan kita hanya bisa percaya. Hanif menatap api unggun lalu berkata, dunia yang baru ini terasa hening, ya, Nabi Allah. Tapi justru disinilah aku merasa paling damai. Nuh mengangguk. Karena hening adalah tempat di mana suara Allah paling jelas terdengar. Malam itu mereka semua terlelap di bawah bintang. Dalam tidur yang tenang, seolah-olah dunia benar-benar dimulai dari awal. Esok harinya, Nuh berdiri di hadapan kaumnya. Orang-orang berkumpul mendengarkan, wahai kaumku, ucap Nuh. Kita bukan lagi kaum yang dulu. Kita adalah manusia-manusia yang telah melihat langsung kekuasaan Allah. Maka jangan ulangi kesalahan masa lalu. Ia mengangkat segenggam tanah. Tanah ini bersaksi atas dosa-dosa yang ditenggelamkan. Jangan biarkan kesombongan merasuki hati kita lagi. Jangan bangun patung. Jangan sembah ciptaan. Sembahlah hanya Dia yang tak terlihat, tapi maha hadir. Mata-mata menangis. Hati-hati bergetar. Nuh melanjutkan, Bahtera telah membawa kita pada keselamatan, tapi yang menyelamatkan sesungguhnya adalah iman. Maka warisan terbesar bukan Bahtera, bukan tanah, bukan rumah, melainkan keimanan. Hanif bangkit dan bertanya, apakah kita akan memiliki kitab, wahai Nabi Allah? Nuh tersenyum. Kitab itu belum diturunkan, tapi simpanlah wahyu di dada kalian. Ajarkan pada anak-anak kalian. Jangan biarkan sejarah ini hilang. Hari-hari berikutnya diisi dengan menanam, membangun, dan mengajarkan. Nuh menghabiskan waktu dengan anak-anak, menceritakan kisah-kisah masa lalu, memperingatkan mereka agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ia menjadi bukan hanya nabi, tapi juga bapa, guru, dan pemimpin bagi umat yang tersisa. Dan di suatu senja yang sunyi, Nuh duduk sendiri di tepi sungai kecil yang baru terbentuk dari sisa air bah. Ia melempar batu kecil ke dalam air, menatap riak-riaknya. Kan'an, semoga Allah mengampunimu, dan semoga umat ini bisa menjadi lebih baik dari yang lalu. Langit menghangat, angin bertiup lembut. Dalam hati Nuh, meski masih ada luka, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Bahtera bukan sekadar kapal, tapi lambang pengorbanan, kesabaran, dan iman. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, pesan Allah akan terus hidup. Udara pagi di lereng Gunung Judi terasa segar, penuh janji. Matahari menyapu kabut dengan lembut,
menghangatkan bumi yang perlahan pulih. Nabi Nuh alaihissalam mengawasi aktivitas kaumnya. Anak-anak berlarian di antara rumah-rumah kayu, wanita dan pria bekerja sama menanam biji-bijian, membangun ladang kecil, suara tawa dan canda mengisi udara, menggantikan sunyi yang lama mereka rasakan. "Lihat Nuh," kata Hanif sambil menunjuk ke ladang gandum yang mulai tumbuh. "Ini adalah hasil kerja keras kita, buah dari kesabaran dan doa." Nuh tersenyum, hangat. "Benar Hanif, tapi jangan lupa tanah ini hanya sementara. Apa yang kekal adalah iman kita kepada Allah." Di sebuah sudut, Salma membantu ibunya merawat seekor kambing kecil yang baru lahir. Matanya bersinar penuh harapan. "Ibu, aku ingin sekali punya rumah besar dan sekolah untuk anak-anak di sini." Ibunya mengelus kepala Salma. "Dengan iman dan kerja keras, insya Allah itu mungkin, nak. Namun tidak semua mudah. Ada kalanya keraguan datang, terutama ketika menghadapi sisa-sisa kehancuran di sekitar mereka. Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang masa depan. Apakah kita akan kembali seperti dahulu? Tanya seorang lelaki tua pada Nuh. Nuh memandangnya dengan tegas. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus membangun dunia baru dengan dasar yang benar, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Hari-hari berlalu dengan berbagai tantangan, tapi juga dengan pelajaran berharga. Nuh mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi, menjaga alam, dan terutama menjaga keimanan. Di malam hari, Nuh sering duduk di samping api unggun, merenungkan wahyu-wahyu yang akan datang. Ia tahu tugasnya belum selesai. Umat ini harus terus dibimbing agar tak tersesat kembali. Satu malam, ketika langit dipenuhi bintang, Nuh menerima mimpi. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk menuliskan ajaran yang telah diberikan selama ini. Mimpi itu memberikan kekuatan baru. Keesokan harinya, Nuh mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Wahai umat, kita akan mulai menuliskan firman Allah agar generasi selanjutnya tidak lupa. Meski belum ada kitab suci resmi, catatan-catatan sederhana mulai dibuat menjadi cikal bakal wahyu yang akan diturunkan kelak." Salma yang kini sudah sedikit lebih dewasa berkata, "Paman Nuh, aku ingin menjadi guru, mengajarkan anak-anak tentang Allah dan kebaikan." Nuh tersenyum, bangga. Itulah semangat yang harus dimiliki generasi baru. Waktu terus berjalan, dan umat Nabi Nuh mulai membangun peradaban baru dengan keyakinan yang kuat. Namun, Nuh tahu ujian tetap akan datang, dan tugasnya sebagai nabi dan pemimpin tidak pernah ringan. Senja menutup hari dengan warna oranye keemasan yang lembut, menyelimuti lembah baru tempat umat Nabi Nuh hidup. Angin sepoi-sepoi membawa harum tanah basah, aroma yang mengingatkan pada awal mula kehidupan setelah banjir dahsyat itu. Nabi Nuh duduk di bawah pohon kurma, memandang anak-anak bermain di kejauhan. Mereka tertawa, berlari bebas tanpa takut. Sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa ia impikan. Haturnya penuh syukur, tapi juga dipenuhi doa. "Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu, atas kesabaran umat ini. Jadikan mereka hamba-Mu yang selalu taat dan rendah hati." Hari-hari terakhir Nuh di dunia ini terasa berat dan penuh makna. Ia tahu tugas kenabiannya hampir selesai, namun dakwah dan perjuangannya akan terus hidup melalui generasi yang ia didik. Dalam waktu yang tersisa, Nuh mengumpulkan para pemimpin dan orang-orang terpilih dari umatnya. "Wahai saudaraku," ucapnya dengan suara yang lembut tapi tegas, "ingatlah bahwa perjalanan kita bukan hanya tentang selamat dari banjir, tapi tentang hidup sesuai petunjuk Allah. Jaga iman kalian, jangan pernah tergoda menyembah selain Allah, jangan pernah lupakan sejarah kita." Hanif berdiri menatap dengan penuh hormat. "Kami akan menjaga amanah ini, Nabi. Kami akan meneruskan ajaran-Mu dan selalu mengingat perjuangan ini." Nuh tersenyum, rasa lega mengisi dadanya. "Itulah harapanku." Malam itu saat bintang-bintang berkilau terang, Nuh berdoa panjang, memohon ampunan dan rahmat untuk kaumnya dan untuk dirinya. Ketika pagi menyingsing, ia menghembuskan napas terakhir dengan tenang, dikelilingi oleh mereka yang mencintainya. Umatnya berduka, tapi mereka tahu bahwa cahaya yang dinyalakan Nuh tidak akan pernah padam. Mereka meneruskan hidup baru dengan keteguhan hati,
membangun peradaban yang berlandaskan keimanan dan kebaikan. Dan cerita Nabi Nuh alaihissalam menjadi pelajaran abadi, sebuah kisah tentang kesabaran, keteguhan dan kepercayaan pada kuasa Allah. Kisah itu mengingatkan kita bahwa dalam badai kehidupan, iman adalah bahtera yang paling kokoh, dan Allah selalu menyediakan jalan bagi hamba-Nya yang berserah dan berusaha.